Sementara itu kekhawatiran masih hinggap di keluarga 4 warga Indonesia yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf. Tentu saja mereka tak pernah berhenti berdoa untuk kepulangan para sandera. Saat ini kami telah terhubung dengan Suwardi Surya, keluarga Samsir, salah satu anak buah kapal yang masih disandera. Selamat pagi Suwardi, bagaimana? Apakah keluarga Anda sudah mendapat informasi mengenai kondisi Samsir saat ini? Selamat pagi Pak, ya Pak Rian. Kebetulan kita belum dapat konfirmasi baik dari pihak perusahaan maupun dari pemerintah. Jadi harapan kita sebagai keluarga ya seperti yang telah dibebaskan, ya mudah-mudahan harapan kita itu ya mudah-mudahan bisa secepatnya juga dibebaskan, ya kan. Ya, ya. Baik Pak, lantas dengan sudah ada 10 awak kapal yang sudah dibebaskan, sekarang bagaimana keluarga Anda menanggapi hal ini? Ya sangat bersyukur dan berterima kasih, memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Presiden, utamanya kepada Ibu Retno sebagai Menteri Luar Negeri, ya. Karena sangat cukup prihatin terhadap warga negara, dan itulah harapan kita sebagai warga negara yang bagaimana tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kita memang juga membutuhkan seperti yang demikian yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah kita, ya kan. Dan saya yakin bahwa memang sebagai keluarga ada punya kekhawatiran, namun saya yakin bahwa dari pihak GTI, kalau sekarang namanya PT GTI, kalau dulu dia namanya Baramulti, saya yakin dan bisa dia lakukan itu seperti yang telah dilakukan 10 awak kapal yang lalu, Pak. Baik, baik, baik. Berarti Bapak berharap success story yang terjadi kepada 10 awak kapal ini juga tertular kepada 4 lagi Pak ya, termasuk Samsir. Lantas dengan Sangat berharap Pak, ya kita sangat berharap, bukan hanya Samsirnya saja, tetapi dari 3 temannya Samsir yang ada di sana, kita berharap demikian, karena kebetulan juga saya satu profesi dengan mereka. Saya dulu memang pada saat itu si Samsir naik di PT GTI itu adalah dari saya juga, artinya dari koneksinya saya ke Baramulti itu ke PT GTI, Global Trans Energy. Kebetulan saya juga pernah jadi kapten di sana. Nah pada saat itu, memang pada saat Samsir dia mau berangkat ke Filipina pada waktu itu, dia telepon ke saya juga. Cuman saya sudah mengarahkan bahwa hati-hati karena ini baru ada Brahma 12 yang lalu. Jadi tolong kasih tahu ke kaptennya bahwa kamu menjauh dari situ, karena memang saya pada saat itu Pak, saya sering ke sana juga pada saat saya masih di Baramulti. Nah di sana itu, di daerah sana itu memang tidak ada pengamanan sama sekali Pak. Dari sejak saya berlayar ke sana itu lebih 1 tahun di PT GTI, tidak pernah saya lihat kita punya pihak kita keamanan dari pihak kita, Pak Suwardi, dari Malaysia maupun dari Filipina itu tidak ada Pak. Baik, Pak Suwardi, dengan tidak ada pengamanan seperti itu juga Samsir yang saat ini masih disandera, apakah ada kekhawatiran yang Bapak rasakan atau justru Bapak berbaik sangka aja karena nanti juga karena pemerintah sendiri juga terus melakukan negosiasi namun tidak ada uang tebusan yang akan dibayarkan. Ada kekhawatiran bahwa Samsir tidak akan kembali. Seperti apa, Pak? Saya selalu berpikiran positif Pak, bahwa ya kita berserah diri aja kepada Yang Maha Kuasa. Tapi saya selalu yakin bahwa Baramulti bisa untuk menyelesaikan itu. Cuman harapan saya kepada pemerintah bahwa seharusnya pemerintah memberikan suatu tekanan kepada pihak perusahaan supaya bagaimana reaksinya bisa lebih cepat lagi diselesaikan. Karena artinya perusahaan itu siap untuk mempekerjakan orang, jadi siap untuk apapun risikonya di kemudian hari, bertanggung jawab di segala hal, maksud kami begitu Pak. Baik, berarti Bapak memang lebih mengharapkan perusahaan bertanggung jawab melalui tekanan pemerintah Pak ya. Tapi sejauh ini apa sebenarnya kesepakatan ataupun komunikasi yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap keluarga? Kami belum tahu itu Pak, itu urusan manajemen perusahaan, urusan manajemen di sana, karena masalah itu ya kita tidak tahu. Harapan kita pasti, tapi saya yakin PT Baramulti pasti akan melakukan begitu, karena sudah 2 kali Pak, Baramulti sudah 2 kali dalam penyanderaan itu. Pertama dulu kan Christian. Sudah 2 kali ya? Sudah 2 kali itu penyanderaan pada saat itu. Jadi itu sekitar tahun, kalau tidak salah itu tahun 95 itu, tahun 2005 kalau tidak salah itu Pak. Kalau tidak salah ya.
tahun 2000 antara 2005 dan 2006 pada saat itu. Penyanderaan kalau tidak salah pada saat itu Kristen, ya. Tapi pada saat itu ada dilakukan juga pembebasan. Kemudian Hendrik yang baru-baru ini. Jadi saya yakin karena itu sudah 2 kali terjadi di perusahaan PTI, di perusahaan Baramulti bisa diselesaikan. Mudah-mudahan pemerintah bagaimana caranya, dan saya yakin itu bisa. Kita sudah lihat ada bukti realnya bahwa memang pemerintah kita ini betul-betul untuk melindungi warga negara kita, dan itu adalah kewajiban negara untuk melindungi sebagai warga negara. Iya, terkait dengan kesepakatan yang juga mungkin telah dijalin oleh Baramulti dengan kelompok di Abu Sayyaf yang mungkin Bapak belum menerima informasinya, kita masih menunggu konfirmasi tentang itu. Tetapi sejauh ini seperti apa komunikasi yang dijalin oleh keluarga Pak Suwardi dengan Baramulti? Cukup baik, Pak. Cukup baik saya rasa, karena kebetulan kemarin dari pihak perusahaan sudah mendatangi keluarga di Palopo sana. Sudah kebetulan dia tidak sampai ke sana karena memang rumahnya si Samsir ini jauh, Pak, jauh terjangkau dari dia di pedalaman. Jadi dari kota Palopo itu orang naik ojek lagi ke sana, Pak, di kampungnya Samsir itu. Naik ojek lagi ke kampungnya sekitar kurang lebih 2 jam atau 3 jam. Oke, baik. Baik Pak Suwardi, terima kasih telah berbincang bersama CNN Indonesia Business. Kami harapkan juga semoga penyanderaan ini dapat segera berakhir.